be strong. Halo, ketemu lagi dengan saya Pak Anton dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan berbicara tentang materi mengidentifikasi cerita imajinasi. Ada 3 hal terkait dengan cerita imajinasi yang kita akan bicarakan pada kesempatan ini. Yang pertama, pengertian cerita imajinasi. Kedua, ciri-ciri cerita imajinasi, dan yang ketiga, jenis-jenis cerita imajinasi. Nah, bagaimana detailnya ketiga hal tersebut? Mari kita cermati penjelasan berikut ini. Nah, apakah itu cerita imajinasi? Kita simak bagian berikut ini. Kalau kita berbicara tentang pengertian cerita imajinasi, di situ kita lihat ada gambaran peristiwa, kemudian urutan waktu kejadian, hasil daya pikir dan daya khayal. Itu apa maksudnya? Kita bisa ungkapkan bahwa cerita imajinasi itu pada prinsipnya merupakan penggambaran dari sebuah peristiwa. Nah, peristiwa itu kan terjadi dalam kurun waktu. Waktu-waktu kejadiannya ada, kurun waktunya ada. Nah, itu harus diurutkan. Nah, peristiwa-peristiwa itu yang ada itu digambarkan, kemudian diurutkan berdasarkan waktu kejadiannya dengan menggunakan daya pikir atau daya khayal, sehingga semua cerita yang ada itu sifatnya sebagai hasil dari berkhayal atau berpikir atau daya imajinasi. Itulah inti dari sebuah cerita imajinasi, adalah hasil berimajinasi, hasil berpikir dan hasil berkhayal tentang suatu peristiwa yang disusun sesuai dengan urutan waktu kejadiannya. Dengan kata lain, kita bisa membuat batasan tentang cerita imajinasi seperti ini. Cerita imajinasi merupakan cerita yang berisi penggambaran suatu peristiwa sesuai urutan waktu terjadinya yang disusun berdasarkan daya khayal dan daya pikir pengarang. Nah, ini dasarnya adalah sebuah peristiwa yang digambarkan sedemikian rupa sesuai dengan urutan waktu. Kemudian didasarkan atas hasil dari daya khayal dan daya pikir pengarang. Nah, setelah kita memahami pengertian dari cerita imajinasi, berikut ini kita akan cermati bersama-sama ciri-ciri cerita imajinasi. Yang pertama, mengandung keanehan, keajaiban, kemisteriusan. Cerita imajinasi merupakan produk khayal atau hasil fantasi penulis, sehingga kejadian-kejadian yang tidak mungkin terjadi bisa dijadikan mungkin terjadi. Dalam cerita imajinasi, tokoh latar yang diciptakan oleh penulis itu tidak ada di dunia nyata. Semuanya merupakan hasil rekaan, fantasi, khayal. Meski kadang-kadang ada yang merupakan irisan dari dunia nyata dan dunia khayal. Ciri yang kedua, memiliki ide cerita. Nah, ini dalam cerita imajinasi itu ada ide ceritanya. Nah, ide cerita ini sifatnya sangat terbuka terhadap kemampuan daya khayal penulis.
ide cerita tidak hanya dibatasi oleh realitas dalam kehidupan nyata. Ide sepenuhnya bisa merupakan hasil rekayasa atau daya khayal yang diciptakan oleh pengarang. Meskipun kadang-kadang ide dalam cerita itu sebenarnya sangatlah sederhana, namun oleh penulis bisa dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi sangat menarik untuk menyampaikan suatu pesan tertentu. Lalu yang ketiga, ciri yang ketiga adalah menggunakan berbagai latar, yaitu latar lintas ruang dan lintas waktu. Artinya apa? Latar dalam cerita imajinasi tidak hanya dibatasi menggunakan latar kehidupan sehari-hari, tetapi bisa juga menggunakan latar yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Pun demikian dengan waktunya. Dalam cerita imajinasi menggunakan atau menceritakan waktu yang sejaman, misalnya yang terjadi satu zaman, misalnya lampau atau kemarin atau saat ini. Bisa juga menggunakan latar waktu yang lintas waktu, artinya sekarang menuju ke masa lalu atau sekarang ke masa yang akan datang. Ciri keempat, tokohnya unik. Nah, tokoh dalam cerita imajinasi biasanya diberikan watak atau karakter atau sifat atau ciri yang unik. Nah, biasanya ciri keunikan tokoh ini tidak bisa kita temukan atau tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Bisa misalnya digambarkan tokoh memiliki kesaktian yang luar biasa, atau tokoh mengalami suatu peristiwa yang misterius yang sebenarnya peristiwa itu tidak bisa terjadi di kehidupan sehari-hari, atau tokoh mengalami banyak kejadian di berbagai latar misalnya. Kemudian tokoh dikatakan unik, bisa misalnya ada tokoh yang bisa hidup dalam dua zaman, hidup zaman sekarang tapi zaman dulu juga sudah hidup. Lalu ciri yang kelima, bersifat fiksi. Nah, ini fiksi itu cerita yang hanya berupa khayalan semata, rekaan semata, bukan kejadian nyata. Artinya apa? Cerita imajinasi itu hanya bersifat khayalan belaka dan belum tentu peristiwanya atau ceritanya ada di dunia nyata. Lalu ciri yang keenam adalah dari segi bahasa. Bahasa dalam cerita imajinasi itu sifatnya sangat ekspresif sekali dan juga sangat variatif, menggunakan bahasa yang sifatnya sehari-hari atau bahasa percakapan sehari-hari, sehingga lebih ke sifat bahasa yang informal. Ini untuk ciri-ciri cerita imajinasi. Nah, berikutnya kita akan membicarakan tentang jenis cerita imajinasi. Cerita imajinasi dapat kita kelompokkan ke dalam dua kelompok. Yang pertama berdasarkan latar cerita, dan yang kedua berdasarkan kenyataan kehidupan sehari-hari. Berdasarkan latar cerita kita bisa bedakan lagi menjadi lintas masa lampau, lintas masa akan datang, dan lintas sezaman. Cerita imajinasi lintas masa lampau artinya cerita itu bercerita tentang sesuatu peristiwa
yang ada atau terjadi ya, atau dianggap terjadi pada masa yang sudah lewat, pada masa yang lalu, artinya menceritakan masa lalu. Kemudian cerita imajinasi lintas masa akan datang. Ceritanya itu bercerita tentang segala sesuatu yang belum terjadi dan baru akan terjadi di masa yang akan datang. Loh, belum terjadi kok sudah bisa diceritakan? Tidak masalah. Karena apa? Cerita imajinasi ini kan sepenuhnya merupakan cerita khayal. Maka pengarang bisa saja berkhayal tentang sesuatu yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, kalau cerita imajinasi lintas zaman artinya ceritanya itu berkisah tentang sesuatu yang terjadi pada masa kini, satu zaman. Kemudian berdasarkan kenyataan kehidupan sehari-hari, cerita imajinasi dapat dibedakan menjadi cerita imajinasi total. Artinya ceritanya itu sepenuhnya merupakan hasil daya khayal, hasil imajinasi semata. Sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan dunia nyata. Kemudian yang kedua, cerita imajinasi irisan. Betul, ini merupakan cerita imajinasi, cerita rekayasa, cerita rekaan, tetapi ada kalanya pengarang melibatkan mengambil tokoh, latar, atau peristiwa yang mungkin ada di dalam dunia nyata. Tetapi dalam menyampaikan ceritanya itu sudah diberikan khayalan, melibatkan daya khayal. Nah, ini untuk pembahasan kita tentang pengertian, ciri, dan jenis cerita imajinasi. Nah, selanjutnya terima kasih untuk like dan subscribe-nya.